Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kembali kita bertemu pada sore hari ini. Kali ini saya mencoba untuk menjawab satu pertanyaan, apakah penyelenggaraan pengawasan terhadap pemerintahan desa dan pengelolaan dana desa itu telah optimal. Jadi berat pertanyaan ini, di mana mempertanyakan tingkat optimalnya, tingkat pengawasan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan dana desa. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita coba melihat pada beberapa regulasi, misalnya saja pada peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan pengawasan pemerintahan di daerah, di mana di sini telah diamanahkan inspektorat daerah untuk melakukan pengawasan, salah satunya terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian pada Undang-Undang Desa, di sini juga telah diatur bahwa tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, atau kalau di Aceh disebut dengan istilah Tuhapkeut Gampong atau TPG. Jadi kita bisa mengkaji dari sisi fungsi Badan Permusyawaratan Badan Perwakilan Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Salah satu fungsinya adalah fungsi legislasi. Jadi coba kita mengkaji dari sisi fungsi legislasi ini, di mana letak pengawasan yang bisa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, terhadap pengelolaan dana desa. Nah, untuk fungsi legislasi ini tentu saja dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, setiap kepala desa yang baru dilantik itu tentu saja akan menyusun rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM. Nah, pada saat pembahasan rancangan peraturan desa, atau kalau di Aceh rancangan peraturan kanun rencana pembangunan jangka menengah, di sini Badan Permusyawaratan Desa bisa menyeleksi, bisa mensortir apakah sasaran strategis, tujuan dan sasaran strategis program kegiatan yang diajukan oleh pemerintah desa tersebut telah selaras dengan visi misi yang telah dijanjikan oleh kepala desa terpilih. Di sini bentuk pengawasan yang pertama, walaupun di fungsi legislasi. Artinya fungsi pengawasan juga bisa dilaksanakan. Yang kedua, pada saat penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, di sini fungsi pengawasan juga bisa dijalankan. Artinya menyeleksi atau mensortir dan melihat keselarasan program-program kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah desa, apakah telah sesuai dengan RPJM yang telah ditetapkan. Nah, artinya ini contoh-contoh pengawasan yang bisa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan perwakilan masyarakat di pemerintahan desa. Kemudian kalau dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, tentu saja pengawasan yang bisa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa itu mulai dari memantau pelaksanaan, melihat kinerja, kemudian mempertanyakan apakah telah dilaksanakan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Kemudian di akhir tahun juga bisa melihat atau membahas terkait dengan laporan pertanggungjawaban keuangan kepala desa. Jadi mungkin terkait dengan optimal tidaknya pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa itu sudah didelegasikan sampai dengan ke lembaga Badan Permusyawaratan Desa. Jadi selain diawasi oleh inspektorat, selain diawasi oleh BPKP, BPK, dan lembaga-lembaga pengawas internal lainnya, penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan dana desa itu telah diawasi
telah didelegasikan sampai ke tingkat desa. Nah, saya pikir demikian jawaban atas pertanyaan tingkat optimal tidaknya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan dana desa. Demikian, bila ada pertanyaan silakan diketik di kolom chat yang telah tersedia. Terima kasih atas pertanyaan, terima kasih atas perhatian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.